Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada
للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 171 baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zikru bil qalbi wal lisani. Zikir dengan hati dan dengan lisan. Jadi pembahasan kita masih tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan hati dan dengan lisan. Qalal ulama'u rahimahumullah. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, berkata, para ulama berkata, afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang paling utama adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan secara bersama-sama. Jadi para ulama berkata zikir yang paling utama adalah yang lisannya berzikir, hatinya juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang paling utama, hadirin sekalian. Jadi kalau lisan kita menyebutkan la ilaha illallah, hati kita menyebutkan tiada Tuhan selain Allah. Kalau lisan kita mengucapkan subhanallah, hati kita menyebutkan maha suci Allah. Begitu seterusnya, itu zikir yang paling utama menurut para ulama, hadirin sekalian. Wa zikrul qalbi alan firadihi afdalu min zikril lisani alan firadihi. Zikir hanya dengan hati itu lebih utama daripada zikir hanya dengan lisan, hadirin sekalian. Jadi zikir hanya di dalam hati, lisannya tidak mengucapkan, itu lebih utama daripada lisannya mengucapkan, hatinya tidak ingat Allah, hadirin sekalian. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati, lisannya diam. Lalu itu lebih utama, hadirin sekalian, dibandingkan dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya ingat kerjaan, hadirin sekalian, hatinya ingat rumah, hadirin sekalian. Maka lebih utama zikir dalam hati tidak diucapkan daripada diucapkan tapi tidak ingat di dalam hati, hadirin sekalian. Intaha, selesai perkataan ulama. Jadi zikir yang paling utama, usahakan ketika kita mengingat Allah, menyebut Allah, hati kita hadir, hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, wa makna zikril qalbi, arti zikir dengan hati adalah antakuna suratu zikri al-jari alal lisani hadiratan fihi wa jariyatan alaihi. Makna zikir dengan hati adalah bentuk zikir yang berlaku di dalam lisan, bentuk zikir yang diucapkan dengan lisan hadir di dalam hati, dan ada
berlaku di dalam hati, hadirin sekalian. Jadi makna zikir hati adalah lisannya mengucapkan, hatinya berzikir, atau lisannya tidak mengucapkan, hatinya tetap zikir. Itu makna zikir dengan hati, hadirin sekalian. Mislu seperti ma idza qala zakiru bilisanihi, seseorang yang mengucapkan zikir dengan lisannya, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha biqalbihi. Ucapan la ilaha illallah secara lisan itu diucapkan juga dengan hati bersama maknanya, hadirin sekalian. Itu makna zikir dengan hati, hadirin sekalian. Jadi ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, disebut di dalam hati kita, hadirin sekalian. Maka zikir ini adalah zikir yang utama, zikir yang baik, hadirin sekalian. Wa qad yakunu makna zikril qalbi, kadang-kadang makna zikir dengan hati adalah bi ayyakuna makna zikri al jari ala lisani hadiran fihi. Makna zikir dengan hati kadang-kadang maknanya adalah zikir yang berlaku di lisan, zikir yang diucapkan dengan lisan, hadir kandungannya di dalam hati. Mislu ayyakula bilisanihi, contohnya seperti seseorang yang mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah. Ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa yakunu makna hadzal kalimatis syarifatu alladhi huwal infiradil haqqi bil ilahiyati hadiran fil qalbi. Makna kandungan yang tinggi kalimat la ilaha illallah itu melekat di dalam hatinya, hadirin sekalian. Jadi la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Kandungannya juga melekat di dalam hati. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalimat yang mendalam masuk ke dalam hati lalu menjadi perilaku orang tersebut, hadirin sekalian. Ini lebih tinggi lagi, hadirin sekalian. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Jadi kita biasa berzikir, maka tingkatkan zikir kita menjadi zikir yang lebih berkualitas, yaitu lisan kita mengucapkan, hati kita hadir, hadirin sekalian. Usahakan kita tahu makna-makna zikir, hadirin sekalian. Subhanallah artinya apa kita tahu. Alhamdulillah artinya apa kita tahu. Allahu Akbar artinya apa kita tahu. Usahakan kita tahu, hadirin sekalian, maknanya. Bisa kita lihat terjemahnya, hadirin sekalian. Di buku-buku terjemah, buku tata cara tuntunan sholat juga ada terjemah itu. Lalu setiap berzikir kalimat itu, hatinya merenungkan kalimat itu, hadirin sekalian. Terus kita lanjutkan, terus kita ucapkan artinya, maka tingkat zikir kita lebih tinggi, hadirin sekalian, lebih berkualitas dan lebih baik lagi, hadirin sekalian. Alinea berikutnya sudah di halaman 172. Qala Hujjatul Islam rahimahullah. Hujjatul Islam, ulama yang bergelar Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati Imam Ghazali. Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya pembela agama Islam dengan argumen-argumen ilmu pengetahuan, dengan argumen-argumen alasan-alasan yang tepat, sehingga mengalahkan orang-orang yang tidak suka Islam,
dengan keilmuan hadirin sekalian, sehingga Imam Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam. Imam Ghazali berkata, az-zikru ala arba'i marotiba. Zikir itu terbagi atas 4 tingkatan hadirin sekalian. Zikir itu ada 4 tingkatan. Nah, kita di posisi mana ini hadirin sekalian? Kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Kata Imam Ghazali, zikir itu ada 4 tingkatan hadirin sekalian. Al-ula, yang pertama, zikrul lisani faqat. Zikir hanya dengan lisan. Nah, ini tingkatan pertama. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya ingat pasar, hatinya ingat dagangan, hatinya ingat duit hadirin sekalian. Jadi ucapan kalimat-kalimat zikir hanya ada di lisannya, hatinya kemana-mana hadirin sekalian, hatinya mikirin dunia. Maka ini tingkatan zikir yang pertama hadirin sekalian. Tingkatan zikir yang pertama, yaitu lisannya saja yang berzikir, hatinya kemana-mana hadirin sekalian, tidak mengingat Allah, tidak merenungkan kalimat zikir. Maka ini tingkatan zikir yang pertama. Kalau kita dalam posisi ini hadirin sekalian, berusahalah untuk meningkatkan lagi hadirin sekalian, meningkatkan. Kalau bisa jangan di posisi ini hadirin sekalian. Wasaniyatu, yang kedua, tingkatan kedua, ini berarti lebih tinggi hadirin sekalian. Zikrul qalbi ma'al lisani takallufan. Zikir dengan hati bersama lisan dengan dalam keadaan dipaksa hadirin sekalian. Jadi zikir dengan hatinya dipaksa hadirin sekalian. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita paksa hati kita menghadirkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ucapkan lagi la ilaha illallah, hati kita dipaksa lagi oleh kita sendiri untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Terus begitu hadirin sekalian. Begitu juga subhanallah, begitu juga alhamdulillah, begitu juga Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Kalimat maha suci Allah di dalam hati kita paksa biar hadir hati kita, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi lisannya tetap mengucapkan subhanallah hadirin sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita paksa menyebutkan segala puji bagi Allah. Begitu juga kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, lisan kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita paksa untuk mengingat Allah, menyebut Allah Maha Besar. Hanya Allah lah yang besar hadirin sekalian. Nah, kalau kita sudah bisa seperti ini, kita sudah naik tingkat hadirin sekalian, yaitu kita di tingkat kedua. Kita di derajat kedua di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam posisi mana? Kita sendiri yang tahu hadirin sekalian. Wasalisatu, yang ketiga, zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takallufin. Zikir hati tentu saja dengan kehadiran hati bersama lisan tanpa ada paksaan dari diri kita. Jadi tanpa ada paksaan, sudah nggak dipaksa lagi. La ilaha illallah, hatinya sudah otomatis. Tiada Tuhan selain Allah, nggak ada paksaan dari diri kita. Ini butuh latihan hadirin sekalian. Latihannya dipaksa dulu hadirin sekalian. Latihannya kita paksa dulu. Nanti suatu ketika, suatu saat tingkat kedua ini kita laksanakan, maka lama-kelamaan tanpa ada paksaan dari diri kita, setiap mengucapkan la ilaha illallah, hati kita hadir tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hati kita hadir
Maha suci Allah, dan seterusnya. Hadirin sekalian, zikir sudah nggak terpaksa lagi. Zikir sudah karena keinginan hati. Zikir dianggap sesuatu yang menyenangkan hati. Hadirin sekalian, tidak terpaksa lagi. Maka ini tingkat yang ketiga. Hadirin sekalian, hatinya hadir, lisannya mengucapkan tanpa ada paksaan dari diri kita untuk mengucapkan itu, untuk menghadirkan hati, tetapi secara otomatis. Hadirin sekalian, maka ini tingkatan yang ketiga. Hadirin sekalian, orang seperti ini zikir sudah menjadi kesenangannya. Hadirin sekalian, sudah menjadi hobinya. Hadirin sekalian, nah ini tingkat yang ketiga, harus kita capai. Hadirin sekalian, cara mencapainya yaitu paksa dulu diri kita. Habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Hadirin sekalian, minimal kita sampai doa baru selesai. Hadirin sekalian, kecuali ada kesibukan penting baru kita boleh. Hadirin sekalian, jangan habis sholat, habis ini kita nganggur zikir berat. Hadirin sekalian, nah zikir berat itu ternyata ciri orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, jadi orang yang zikirnya sedikit itu ternyata ciri orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Zikir itu boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri, tapi usahakanlah kita ke habis sholat itu kita berzikir kepada Allah, berdoa, lalu kita selesai baru melakukan aktivitas. Hadirin sekalian, tapi kalau kita memang ada perlu sangat penting, ya kita boleh meninggalkan zikir. Hadirin sekalian, maksudnya zikir selesai sholat. Hadirin sekalian, nah ini yang ketiga. Hadirin sekalian, ada tingkatan yang keempat, warabi'atu, yang keempat, istilahul madhkuri alal qalbi wastirraqihi bihi, memenuhinya kalimat-kalimat zikir di dalam hati dan tenggelamnya orang tersebut di dalam zikir kepada Allah. Jadi hatinya udah selalu zikir. Hadirin sekalian, hatinya sudah selalu ingat Allah. Hadirin sekalian, orang tersebut orang yang selalu ingat Allah tanpa ada paksaan dari dirinya untuk ingat Allah, udah otomatis ingat Allah. Hadirin sekalian, baik bertemu orang lain maupun ketika sendiri. Hadirin sekalian, ketika sendiri dia menyebut asma Allah, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya sudah otomatis. Hadirin sekalian, hatinya mengucapkan juga makna kandungan la ilaha illallah tersebut. Ketika ada orang, maka lisannya berhenti, hatinya tetap la ilaha illallah di dalam hati, kupingnya dengerin omongan orang. Hadirin sekalian, maksudnya dia tetap ngobrol biasa, tapi hatinya tetap ingat Allah. Hadirin sekalian, jadi hatinya tetap ingat Allah. Nah ini tingkatan para nabi, tingkatan para waliullah. Hadirin sekalian, wali-wali Allah itu nggak lepas zikirnya. Kalau dia ketemu orang ya biasa ngobrol, ketika dia udah nggak ketemu orang, lisannya zikir lagi. Hadirin sekalian, kalau dia ketemu orang, lisannya biasa, tapi hatinya tetap ingat Allah. Hadirin sekalian, artinya dia ngobrol biasa, tapi hati tetap ingat Allah. Nah ini perlu dilatih secara terus menerus. Hadirin sekalian, artinya kita memperbanyak zikir, maka kita latih, kita paksa, maka lama kelamaan derajat-derajat ini akan kita dapatkan. Hadirin sekalian, jadi yang keempat adalah dipenuhinya hati dengan kalimat-kalimat zikir, dan kalimat-kalimat zikir sudah ada di dalam hati orang tersebut. Orang tersebut sudah tenggelam di dalam kalimat zikir. Hadirin sekalian, qala Imam Ghazali berkata, lanjutan perkataannya, wal martabatul ula, martabat yang pertama, maksudnya tingkatan yang pertama, qalilatun naf'i, sedikit manfaatnya,
Tingkatan zikir yang pertama sedikit manfaatnya, wa dhaifatul athari, dan lemah pengaruhnya. Jadi lemah pengaruhnya. Apa itu tingkatan pertama? Zikir hanya dengan lisan. Zikir hanya dengan lisan itu manfaatnya sedikit, tapi tetap bermanfaat. Hadirin sekalian, jangan lupa tetap bermanfaat meskipun manfaatnya sedikit dan lemah pengaruhnya. Hadirin sekalian, lemah pengaruhnya maksudnya kalau di hadapan orang tersebut ada maksiatnya besar, dia nggak bisa ngelak. Hadirin sekalian, kenapa? Karena lemah pengaruhnya. Hadirin sekalian, pengaruh zikirnya lemah. Jadi ada orang yang zikir lalu bermaksiat, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena baru tingkatan yang pertama. Hadirin sekalian, hanya dengan lisan, belum melekat di dalam hatinya. Hadirin sekalian, yakni biha, yang saya maksud dengan martabatul ula, tingkatan pertama adalah zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi, zikir dengan kelalaian hati. Jadi zikir dengan kelalaian hati, lisannya mengucapkan, hatinya kemana-mana, itu sedikit manfaatnya dan lemah pengaruhnya. Hadirin sekalian, lemah pengaruh terhadap godaan setan. Kalau godaan setannya besar, zikir yang lemah itu tidak bisa menangkalnya. Hadirin sekalian, intaha, selesai kalamuhu, perkataan Imam Ghazali, bimaknahu, dengan maknanya. Mari kita tingkatkan zikir kita. Misalkan kita dalam posisi pertama, yaitu zikir hanya dengan lisan, kita tingkatkan zikir dengan hati kita. Hadirin sekalian, lisan mengucapkan, hatinya hadir mengingat Allah, lalu kita paksa sekuat tenaga, kita paksa tiap zikir seperti itu, kita paksa, lalu kita sering banyak berzikir, nanti nggak terpaksa lagi. Hadirin sekalian, jadi kalau terus menerus akan terasa nikmat berzikir tersebut. Hadirin sekalian, alinea berikutnya, wala syakka anna zikrul lisani ma'a ghaflatil qalbi qalilul faidati wan naf'i. Tidak diragukan lagi bahwa zikir lisan disertai dengan kelalaian hati itu sedikit manfaatnya, sedikit faidah dan manfaatnya. Walakinnahu, tetapi itu lebih baik. Walakinnahu khairun, tetapi itu lebih baik. Jadi zikir dengan kelalaian hati manfaatnya sedikit, tapi itu lebih baik daripada yang enggak zikir sama sekali. Hadirin sekalian, tapi itu lebih baik min tarki zikri roksan, daripada meninggalkan zikir sama sekali. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita ingat dagangan, hati kita ingat nyari duit. Hadirin sekalian, itu masih lebih baik daripada yang enggak zikir sama sekali. Hadirin sekalian, jadi tingkatan yang pertama meskipun sedikit manfaatnya, tapi masih lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Hadirin sekalian, jadi tetap laksanakan. Saya susah hadirnya, ya udah, yang bisa jangan kita tinggalkan. Kita baru zikir berjamaah saja, hatinya masih lalai, jangan ditinggal. Hadirin sekalian, kita tingkatkan, lama-kelamaan Allah menganugerahkan kita lebih dari itu. Hadirin sekalian, kila dikatakan li ba'dil arifin, kepada sebagian ulama yang ma'rifatullah, para ulama yang ma'rifatullah. Maksudnya para ulama ditanya oleh seseorang. Seseorang itu berkata, inna lanadhkurullaha wa la najidu huduran. Sesungguhnya kami berzikir kepada Allah, tapi kami tidak mendapatkan kehadiran hati. Saya zikir kepada Allah, tapi kok hati nggak pernah tenang. Saya zikir kepada Allah, tapi kok sulit menghadirkan Allah di dalam hati saya. Kok zikir saya hanya dengan lisan tersebut? Maka faqala, ulama tersebut berkata,
ihmadullahallazi zayyana jariyatan min jawarihikum bizikri. Pujilah Allah yang telah menghiasi sebagian anggota tubuh kamu dengan berzikir kepada Allah. Yakni biha, yang dimaksud dengan anggota tubuh adalah al-lisan, lisan atau mulut, hadirin sekalian. Jadi bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Allah telah menganugerahkan lisan menyebut nama Allah meskipun belum melekat di dalam hati. Jadi kita bersyukur telah berzikir kepada Allah meskipun hanya dengan lisannya saja, hadirin sekalian. Kita tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah meskipun baru derajat yang pertama, hadirin sekalian. Itu kata para ulama, hadirin sekalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menganugerahkan salah satu anggota tubuh kamu yaitu lisan dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ternyata dalam kita baru tingkatan pertama bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur nanti insya Allah kita dianugerahkan yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, hadirin sekalian. Jangan kita tahu oh ternyata zikir dengan lisan ini manfaatnya sedikit lalu kita tinggal, hadirin sekalian. Maka ini keliru, hadirin sekalian. Kita tetap berzikir meskipun manfaatnya sedikit, lalu lama-kelamaan akan diberi anugerah oleh Allah, yaitu zikir dengan hati dan dengan lisan, hadirin sekalian. Fayambaghi, maka sebaiknya, liman, bagi orang, akhoda yang memulai, fi zikri, di dalam berzikir, bilisanihi, dengan lisannya, ayyatakallafa, memaksa dirinya, ihdara qalbihi, menghadirkan hatinya, ma'al lisani, bersama lisan. Jadi sebaiknya, ini tuntunan dari Al-Habib, hadirin sekalian. Sebaiknya bagi orang yang pada posisi tingkatan pertama yaitu hanya dengan lisan, paksa diri kita untuk menghadirkan hati kita ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap zikir Allah hadirkan, hadirin sekalian. Misalkan belum tahu artinya, arti kalimat zikir, minimal Allahnya hadir ada di dalam hati kita. Saya nggak tahu makna ini, minimal lisannya mengucapkan, Allahnya tetap hadir, nama Allahnya tetap hadir di dalam hati kita, hadirin sekalian. Kalau kita tidak tahu makna kalimat zikir, tapi kalau kita tahu makna kalimat zikir, yang kita paksa hadirkan adalah makna kalimat zikir tersebut, hadirin sekalian. La ilaha illallah, hati kita paksa tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya kalimat-kalimat zikir lain. Kalimat zikir ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika kita tidak bisa tahu artinya, cukuplah memaksa hati untuk menghadirkan kalimat Allah ada di dalam hati kita, hadirin sekalian. Jadi ini tuntunan dari Al-Habib. Hatta yasira, sehingga menjadi zakiran, berzikir, bihima, dengan keduanya, maksudnya lisan dan hati, jami'an takallufan fi awalil amri, bersama-sama dengan keadaan dipaksa pada awalnya. Jadi pada awalnya dipaksa dulu. Jadi untuk ibadah pada awalnya dipaksa dulu, nanti lama-kelamaan kalau dipaksa terus-menerus terasa nikmat ibadah tersebut, hadirin sekalian. Begitu juga baca Quran, begitu juga tahajud, begitu juga sholat-sholat sunnah. Pertama paksa dulu, kalau nggak dipaksa ya kita anggap nunggu tua makin taat, belum tentu, hadirin sekalian. Nanti kalau udah umur sekian saya insya Allah taat. Kita nggak maksa dari muda untuk taat pada Allah, ya tua gini-gini aja, hadirin sekalian. Kita paksa ibadah, nanti lama-kelamaan terasa nikmat, terasa nikmat, terasa nikmat, hadirin sekalian. Jadi ibadah terutama berzikir kita paksa, hadirin sekalian. Tsumma la yazalu yuwazibu ala dzalika,
kemudian terus-menerus menekuni kalimat-kalimat zikir hatta yasuqal qalbu ladzata zikri, sehingga hati ini merasakan kelezatan zikir. Jadi hati bisa merasakan kelezatan zikir. Wa tasyriqu alaihi anwaruhu, dan akan muncullah cahaya zikir di dalam hatinya. Hadirin sekalian, hatinya bercahaya. Dengan kalimat zikir hatinya bercahaya, hati bercahaya, hidupnya tenang. Hadirin sekalian, fa inda dzalika, dengan demikian, yahduru bila takallufin wala muqtatin, hati itu akan hadir tanpa dipaksa dan tanpa ada beban. Hadirin sekalian, bal rubbama sara ala halatin la yumkinuhu ma'aha sabru aniz zikri walal ghaflatu anha. Kadang-kadang menjadi suatu keadaan di mana orang itu tidak sabar untuk berzikir dan tidak mungkin lalai lagi. Hadirin sekalian, jadi kalau kita paksa terus-menerus, nanti ada kegiatan zikir, dia nggak sabar untuk ikut zikir. Hadirin sekalian, kalau hatinya sudah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu